こんにちはみんな、こんにちはパレリー。今私は歩いてだよ。学から、昔からも、歩いて学校に通ってよ。じゃあ、歩いてはめっちゃいいことだ。ねえねえみんな、実はね、今歩くって意外と軽く見られがちだよ。Like there's a lot of people, they literally underestimate the benefit of walking. I don't understand why. Because of course, like there's a lot of benefit of walking itself, right? It's really great for our health, our body. Isn't it? So of course I really agree with that kind of program. もちろんだよ。このプログラムはいいことだ。デディモヤリさん、このプログラムは本当にありがとうございます。Bisa menghujat tapi tidak bisa mengaca. Itulah disebut dengan netizen. BTW netizen tuh cocoknya ngedengerin lagu slow dari Yonglex ya. Yang bilangnya gini. Buka mata, lihat diri. BTW ada yang mau gue beliin kaca ukuran triple XXL enggak? Coba lihat kamu teh tidak kabita tinggali. Di uraha kieu. Ibu teh bener hayang boga salaki. Hayang nu kumaha boga salakina? Ya mau hayang ka Kang Dedi. Ya. Baingankeun menidang dan hayang ka aing iro. Ibu teh hayang ka kuring. Nyaan ieu teh. Sini pake hayang ka kuring kunaon? Bagus terus. Hah? Aing pingsan ya. Jauh ti Ciniru ka dieu. Hayang padak sareng bapak, saudara teh aya nu manggung di dieu. Geuningan menidang dan sagala disedong. Aduh disipat, dilipet. Di Ciniru ka dieu ongkos sabaraha? Saya 40. 40.000. Ti ditu teh aing meuli lipen sabaraha? Meuli wedak. Yo guys, balik lagi seperti biasa Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang apa? Tentang Kang Deddy Mulyadi tentunya ya. Seorang anak curhat ke Kang Deddy Mulyadi, orang tuanya suka ngutang ke Bang Emok katanya. Ia minta agar Kang Deddy Mulyadi mendidik emaknya yang doyan ngutang itu guys. Waduh, Pak bisa angkut emak saya juga enggak, hobinya ngutang Bang Emo Pak, udah dilunasi 15 juta, baru hari ini ketahuan ngutang 20 juta Pak. Saya nggak minta bayaran Pak, saya masih bisa bayar, cuma minta tolong didik emak saya Pak, capek Pak katanya gitu guys. Nah kita lihat beritanya seperti apa ya. Seorang anak curhat ke Kang Deddy Mulyadi. Jika ia memiliki orang tua suka menghutang ke Bang Emok, sudah dibayarin malah ngutang lagi. Ia pun minta ke Kang Deddy Mulyadi agar mendidik emaknya yang doyan menghutang ke Bang Emok itu. Waduh. Kalau kok nggak ada perubahan tuh Pak? Ini udah 2 bulan terendam Pak. Bapak, bentar. Kang Deddy Kang Deddy Mulyadi KDM vs Ridwan Kamil RK ya. Tonton sampai selesai seberapa jauh perbedaan ketika RK jadi gubernur Jabar sama KDM ya. Nah kita lihat seperti apa guys. Mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak. Sebagai kalau saya jawab, enggak. Bapak mau denger nggak? Iya sok ya. Senang dulu. Dapat soalnya Pak udah 2 bulan ya Pak terendam nggak ada solusinya. Dapat soalnya Pak udah 2 bulan ya Pak terendam nggak ada solusinya. Bayar Tuh. Dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya. 200 tahun yang lalu katanya banjir gitu ya. Terowongan sedang dikerjakan. Cienteng. Apa yang dibangun Pak? Harusnya tanaman ya ini. Dengerin dulu, saya mau bicara. Masalahnya adalah sekarang hutan-hutan di Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai. Apa hubungannya dengan konstruksi rumah? Malahan jadi banjir Pak. Kan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan saya kira tidak hanya masalah waktu. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsi. Dulu. Dalam pemerintahan itu ada. Kalau bedanya apa coba guys? Kita lihat ya. Tinggi bisa terjadi kapan saja ya. Apalagi kan curah hujan ini beda versinya dari KDM ya. milimeter ya kalau bahasa ilmu ya. Plus hujannya juga sudah mulai dimodifikasi sehingga tidak begitu berat menurut saya.
kebonan sayur, leuweungna leungit, walunganana jadi deet, ditambah sempit. Mana tuh aing teh? Ada Pak, tanah KD Pak. Saya pindah, rumah sudah dibangunkan oleh Pemprov. Kampungnya ditata, kemudian bagus lah saya bikin bagus. Ya. Mohon Bapaknya ada jembatan juga belum beres utangnya Pak. Saja. Tuh, mungkin kalian bisa merangkum ya dari perbedaan Kang Deddy Mulyadi bersama VS ya, VS Ridwan Kamil. Kalau Pak Ridwan Kamil lebih memfokuskan pembangunan gitu ya. Kalau kayak tadi jalan tol dan yang lain-lain ya, proyek-proyeknya dia, namanya juga dia mah arsitek gitu ya. Sedangkan Kang Deddy itu lebih fokus bagaimana menanam tumbuhan seperti pohon-pohon gitu guys, supaya air yang itu bisa nyerap lagi gitu loh guys ya, sehingga mengurangi banjir gitu bedanya ya. Kalau ibarat kata kalau Pak Ridwan Kamil itu sukanya mengunduli alam, kalau Pak Deddy lebih suka menanam ya. Nah, itu sih perbedaan menurut aku ya. Menurut kalian gimana nih? Nah, kita lihat berita apa lagi selanjutnya, ada apa guys? Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Asik. Gubernur konten. Pak Deddy minta tolong dong. Kami sebagai warga Kaltim malu rasanya kalau begitu Pak. Agak dikurangin atau jangan disebut-sebut lagi deh gubernur kontennya. Ya memang sih gubernur kami juga dari klarifikasinya kemarin itu kan katanya memuji. Tapi ya gimana ya? Kami sebagai warga Kaltim Pak agak malu ya. Tapi untuk Pak Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud, tolong Pak, tolong dengan sangat, mungkin agak di rem-rem kata-kata yang agak kurang ini gitu loh. Takutkan itu jadi sebuah sejarah yang dikenang sama generasi-generasi selanjutnya. Tuh, dengar ya. Mulyono Jilid 2, Gubernur Pencitraan. Waduh, Gubernur Konten, Mulyono Jilid 2, Gubernur Pencitraan, katanya guys. Dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Kini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai Gubernur Konten, Mulyono Jilid 2, Gubernur Pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan, mereka komentari, dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari. Dari mulai video-video saya zaman kapan, itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan, itu sekitar 6 tahun yang lalu, dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya, nggak ada masalah. Terima kasih ya, telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik, agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik, karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para bajer dimanapun berada. Tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya, agar Bapak dan Ibu bisa ngebul dapurnya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Kang Deddy tahu ya, ini pasti ulah-ulah dari buzzer-buzzer, entah buzzer yang mana, tapi kayaknya Kang Deddy tahu nih ya, tapi dia nggak menyebutkan ya buzzer dari buzzer siapa gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.